Menpora Erick Thohir menargetkan timnas U22 hanya meraih medali perak. Sekejap suasana gaduh. Di satu sisi, pemerintah punya hitungan sendiri. Tapi di sisi lain, PSSI, BTN, para pemain, bahkan tokoh sepak bola tanah air punya pandangan yang jauh berbeda. Waketum PSSI, Zainuddin Amali, langsung berdiri paling depan. Sebelum main dengan Mali malah saya harus sampaikan, yang ada di bayangan kalian harus emas. Tidak ada kompromi, tidak ada keraguan. PSSI melihat kualitas skuad 2025 jauh lebih matang dibandingkan 2023. Mereka tidak ingin mental juara itu hilang hanya karena target diturunkan. BTN Sumarji ikut memperkuat. Tekad kami bulat, kami ingin mempertahankan emas itu. Tekad kami bulat, kami ingin mempertahankan emas itu. Saya tidak akan mengomentari yang lain, tetapi intinya bahwa kami di tim, tekad kami di tim ini. Intinya PSSI tidak ingin Indonesia melangkah ke Thailand tanpa mental pemenang. Di titik inilah, suara pemain justru menjadi yang paling jujur dan paling keras. Muhammad Ferrari, saya fokus emas, tidak peduli apa kata di luar. Ferrari tahu rasanya mengangkat trofi 2023, ia ingin mengulangnya. Kemudian Hoki Caraka juga mengatakan hal yang sama. Tidak ada pemain yang menargetkan perak, semua berbicara dari hati dan dari ambisi. Kalau dari pemain sih pasti pengennya emas, pelatih, pemain, staff official semua pasti pengen emas. Tapi ada yang tahu juga kenapa target perak. Sedangkan Strike terang-terangan mengaku tidak sejalan dengan target PSSI yang hanya memasang perak. Target mereka perak, tapi target saya adalah emas. Dan juga Ivar Yener yang menargetkan membawa pulang emas ke Indonesia. Yeah, we have one goal. That's take the gold medal again to Indonesia. I think the preparation is good. Ya, ini mental juara, ini mental pemenang. Di momen panas itulah muncul satu postingan yang langsung viral. Sebuah tulisan dari Hamdan Hamedan, sosok yang kredibel dalam dunia olahraga dan diaspora Indonesia. Dalam postingannya yang bernada satir dan filosofis, ia menuliskan, "Final bukan tempat mereka yang puas menjadi nomor 2, perak hanyalah kekalahan yang diperhalus." Ia memberikan analogi tajam. PSG sebagai juara bertahan, Champions League pasti target juara lagi. Inter Milan yang 2 kali gagal di final tidak mungkin menargetkan runner-up. Jika manajemen Inter datang ke ruang ganti dan bilang target mereka hanya final, Lautaro Martinez dan kawan-kawan pasti akan meradang. Pesannya jelas, tim juara bertahan tidak boleh menargetkan perak. Itu aturan alam dalam sepak bola. Di tengah panasnya isu target perak, sebuah momen tidak terduga terjadi di Stadion Madia GBK. La Grande Indonesia atau LGI datang langsung ke latihan timnas U22. Tidak banyak jumlahnya, tapi pesannya mengguncang satu lapangan. Sejak pemain masuk ke stadion, LGI sudah membentangkan spanduk raksasa bertuliskan "Back to back". Dengan huruf O diganti gambar trofi emas. Indra Syafri menghentikan latihan, pemain berkumpul di pinggir lapangan. Dan LGI diberi kesempatan bicara lewat pengeras suara. Pesannya hanya satu, SEA Games kemarin emas, Desember nanti tidak ada perunggu, tidak ada perak, yang kalian bawa ke Indonesia hanya emas. Pemain bertepuk tangan, official mengangguk, flare merah dinyalakan. Chan menggema seperti laga final. Di momen itulah terlihat jelas harapan rakyat Indonesia bukan perak, bukan perunggu, tapi mempertahankan emas. Dengan jadwal yang menguntungkan, skuad paling mewah dalam sejarah U22, rival yang mulai membuka kekuatan, mental pemain yang menolak target perak, dukungan PSSI, dan suara supporter yang menggema. Satu hal yang jadi jelas, Indonesia tidak datang ke Thailand untuk sekedar berpartisipasi. Indonesia datang untuk mempertahankan tahta, dan misi itu sekarang punya nama, Road to Back Gold. Perak bisa jadi target orang lain, tapi bagi timnas Indonesia U22, hanya emas yang layak dibawa pulang.